Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bunga, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro, dan selamat siang juga teman-teman semuanya. Terima kasih kesempatannya untuk memberikan penjelasan mengenai materi 2, yaitu mengenai pendapatan nasional. Mengenai materi pendapatan nasional ini merupakan materi pembelajaran kita yang kedua. Di sini kita tahu bahwa pendapatan nasional itu merupakan pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh tangga keluarga dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu. Artinya ada batasan waktunya yang biasanya dalam waktu 1 tahun. Kemudian pendapatan nasional juga merupakan salah satu indikator atau alat untuk mengukur tingkat pembangunan atau tingkat kesejahteraan suatu negara, tentunya dari waktu atau periode waktu tertentu juga. Selanjutnya, manfaat perhitungan pendapatan nasional. Salah satunya adalah untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu negara. Jadi suatu negara ini kita bisa tahu pendapatan nasionalnya seperti apa, kemudian evaluasi kinerja dari perekonomiannya dalam suatu waktu atau skala tertentu, kemudian untuk membandingkan beberapa kinerja ekonomi antar sektor, dan merupakan indikator atau tolak ukur kualitas hidup suatu negara. Selanjutnya mengenai konsep pendapatan nasional, kita akan menerjemahkan dulu mengenai produk domestik bruto atau gross domestic product. Merupakan suatu jumlah produk berupa barang jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Selama satu periode tertentu, ya, maksudnya 1 tahun itu maksudnya untuk dalam satu periode tertentu. Adapun untuk rumus dalam penghitungan konsep produk domestik bruto ini adalah bahwa pendapatan nasional masyarakat dalam negeri ditambah dengan pendapatan asing dalam negeri. Produk nasional bruto merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam 1 tahun, atau GNP, Gross National Product, yaitu pendapatan WNI dalam negeri ditambah dengan pendapatan WNI luar negeri dikurangi dengan pendapatan asing dalam negeri. Kemudian kita untuk menghitung produk nasional neto national product, yaitu dengan menggunakan rumus GNP Gross National Product dikurangi dengan depresi atau penyusutan barang modal. Depresiasi penyusutan barang modal. Kemudian pendapatan nasional neto, netto national income, ini merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Adapun rumus dalam penghitungan pendapatan nasional neto ini adalah NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. Selanjutnya mengenai pendapatan perseorangan, personal income, merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat
dan biasanya dihitung dengan rumus PI sama dengan NNI dikurangi dengan pajak perusahaan, dikurangi dengan iuran, dikurangi dengan laba ditahan, ditambah dengan transfer payment. Kemudian pendapatan yang siap dibelanjakan merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Atau menggunakan rumusnya bahwa DI sama dengan PI dikurangi dengan pajak langsung. Nah, ini pola keterkaitan antara pendapatan WNI dalam negeri, kemudian dalam luar negeri, ada GNP, ada NNP, pendapatan nasional, yang kemudian ada personal income, pajak pribadi, seperti yang sudah dijelaskan di di slide sebelumnya. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung metode dan rumus dalam menghitung pendapatan nasional. Yang pertama, metode produksi. Di dalam metode produksi ini, pendapatan nasional adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua sektor perekonomian suatu negara. Adapun cara atau rumus untuk menghitung pendapatan nasional metode produksi adalah Y sama dengan unit 1 dikali harga 1 ditambah nilai tambah yaitu unit 2 kali harga 2 ditambah nilai tambah unit kedua, ketiga dan seterusnya, atau nilai tambah unit N kali harga N. Artinya bahwa metode produksi sama dengan unit 1 dikali harga 1 ditambah unit 2 harga 2, kemudian ditambah dengan unit 3 harga 3 dan seterusnya sampai batas mana kita akan menghitung untuk dalam penghitungan pendapatan nasional ini. Kemudian yang kedua adalah metode pendapatan. Nah, metode pendapatan nasional dalam metode ini adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh semua sektor perekonomian negara dengan durasi waktu tertentu. Artinya ada batasan waktunya, tidak plong begitu. Nanti kalau nggak ada batasan, kita tidak bisa untuk mengukur. Artinya mungkin misalnya 1 tahun, atau mungkin 2 tahun atau 3 tahun. Jadi ada ada waktu tertentunya. Adapun rumus dalam menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan metode pendapatan adalah bahwa Y sama dengan rent, kemudian ditambah wage, ditambah interest, ditambah profit. Kemudian yang selanjutnya untuk metode pengeluaran, di mana pendapatan nasional merupakan jumlah pengeluaran yang telah dipakai seluruh sektor perekonomian, di mana dengan dalam metode ini kita menggunakan rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Di mana C merupakan consumption expenditure, yaitu seluruh pengeluaran pengeluaran rumah tangga. Kemudian I merupakan investment expenditure, yaitu investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Dan G adalah government expenditure, yaitu belanja rutin oleh pihak pemerintah. Selanjutnya mengenai pendapatan per kapita. Merupakan pendapatan nasional yang di dalamnya dibagi dengan jumlah penduduk
atau yang disebut dengan pendapatan per kapita. Jadi pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata seluruh penduduk pada suatu negara. Dalam pendapatan per kapita ini kita bisa dihitung dengan menggunakan rumus pendapatan per kapita merupakan gross national product dibagi dengan population atau jumlah penduduk. Kita juga ada kendala atau masalah dalam menghitung pendapatan nasional, diantaranya adalah adanya atau terdapat beberapa barang yang diproduksi di dalam perekonomian tapi tidak diperdagangkan. Kemudian ada kesulitan menghitung secara tepat terhadap peningkatan kualitas barang. Seperti contohnya produk komputer yang semakin baik atau semakin berkualitas, namun harganya cenderung semakin menurun. Mungkin salah satu penyebabnya mungkin karena harga pasar atau karena produksinya banyak, harga semakin lebih murah. Kemudian kita juga dalam menghitung pendapatan nasional juga adanya kendala tidak menghitung tingkat kriminalitas atau kerusakan alam yang diakibatkan atau ditimbulkan adanya akibat aktivitas ekonomi, mungkin seperti bencana alam, gempa bumi, dan lain sebagainya. Dan juga tidak masuknya transaksi yang terjadi di pasar gelap atau black market. Biasa kalau orang Indonesia kan sukanya cari yang lebih murah atau pasar gelap. Demikian presentasi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat saya dan buat teman-teman semuanya. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan. Nanti kalau bisa saya jawab. Kalau saya tidak bisa, mungkin akan kembalikan ke dosen kita, Ibu Bunga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.